Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sahrul Ramadan dengan NIM 230211501022 dari kelas Arsitektur 01. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konservasi. Konservasi diartikan sebagai pelestarian atau proses pengelolaan suatu tempat, ruang, atau objek. Dan konservasi pada bangunan adalah kegiatan pelestarian pada bangunan agar makna yang terkandung di dalamnya terpelihara dengan baik. Fungsi dari konservasi sendiri ada beberapa, yaitu sebagai bukti dan sumber sejarah, sebagai pendidikan sepanjang hidup, sebagai sarana pendidikan nasional, sebagai landmark, dan sebagai menu jiwa. Jenis dari konservasi sendiri ada dua, yaitu konservasi preventif. Konservasi preventif ini adalah konservasi tidak langsung. Ini mencakup semua proses pencegahan dan proaktif yang mencegah atau menunda kerusakan dan runtuhnya bangunan bersejarah. Dan yang kedua adalah konservasi kuratif yang dikenal sebagai konservasi langsung. Pemeliharaan bangunan konservasi memiliki beberapa metode seperti Preservasi ini melibatkan pemeliharaan artefak dalam kondisi fisik asli yang diterima oleh kurator. Tidak boleh ada penambahan atau pengurangan pada penampilan estetiknya. Berikutnya, restorasi adalah proses pengambilan artefak pada kondisi fisik dari masa lalu yang berubah akibat perkembangan. Tahap ini dipilih sesuai dengan sejarah atau integritas estetika. Berikutnya, konsolidasi. Ini adalah intervensi fisik terhadap bahan atau elemen bangunan untuk menjaga kesinambungan integritas struktural. Skala intervensi bisa dari terapi minor hingga radikal. Rekonstitusi berarti menyelamatkan bangunan secara sebagian per sebagian dengan meletakkannya kembali di lokasi asal atau di lokasi yang baru. Ini melibatkan pemindahan dan pemulihan struktur secara bertahap atau komponen per komponen untuk menjaga keaslian dan memastikan kelangsungan bangunan. Pembangunan kembali yang adaptif. Metode ekonomis untuk menyelamatkan bangunan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan pemilik baru. Ini melibatkan intervensi yang cenderung radikal, terutama pada organisasi ruang dalam bangunan tersebut. Rekonstruksi ini adalah pembangunan kembali sebuah bangunan yang hilang di tempat asalnya. Bangunan rekonstruksi menjadi pengganti 3 dimensi dari struktur asli dan didasarkan pada bukti arkeologis, arsip, dan literatur. Dan yang terakhir adalah replikasi. Replikasi ini adalah pembuatan tiruan bangunan yang sebenarnya masih ada, namun direplikasi di lokasi yang berbeda. Replika tersebut menyerupai bangunan aslinya dan secara fisik lebih akurat daripada rekonstruksi. Prinsip yang melatar belakangi pentingnya konservasi adalah identitas, nilai sejarah, nilai arsitektur, manfaat ekonomis, pariwisata, dan rekreasi, sumber inspirasi, dan pendidikan. Manfaat dari konservasi sendiri ada beberapa, yaitu memperkaya pengalaman visual, memberi suasana permanen yang menyegarkan, memberi keamanan psikologis, mewariskan arsitektur, dan sebagai aset komersial dalam kegiatan wisata internasional. Sasaran dari konservasi ini mencakup pengambilan wajah dari objek pelestarian, memanfaatkan objek pelestarian untuk menjunjung kehidupan masa kini, mengarahkan perkembangan masa kini, dan menampilkan sejarah pertumbuhan lingkungan kota. Prinsip-prinsip dalam konservasi ialah tidak mengubah bukti-bukti sejarah, menangkap kembali makna kultural dari suatu tempat atau bangunan, dan menjaga terpeliharanya latar visual yang cocok seperti bentuk, skala, warna, dan tekstur. Fokus konservasi arsitektur.
Ini adalah upaya untuk mempertahankan dan merawat bangunan-bangunan bersejarah, budaya, atau berarti secara historis. Fokus konservasi arsitektur meliputi beberapa aspek yang sangat penting. Yang pertama adalah fungsi. Fungsi ini meliputi kegiatan atau kumpulan kegiatan berupa kegiatan asal atau semula dan kegiatan pada masa kini. Kegiatan ini akan terkait dengan konteksnya, yaitu pada alam dan pada budaya. Aspek bentuk terdiri dari bangunan dan ruang luarnya. Bangunan meliputi selubung ruang, elemen selubung, tata ruang, struktur bangunan, ornamen, dan dekorasi. Ruang luar meliputi tapak, lingkungan alam, dan benda-benda terkait. Dan aspek makna. Aspek ini merupakan elemen yang dipertahankan, yaitu arti dari ekspresi tampilan gaya arsitektur pada bangunan. Aspek yang dipertimbangkan dalam konservasi yaitu estetika, kejamakan, kelangkaan, keluarbiasaan atau keistimewaan, keselamatan, peranan sejarah, penguat, karakter, kawasan, ekonomi, sosial dan budaya, dan fungsional. Prinsip dasar pengendalian bangunan bersejarah. Ada beberapa pendekatan desain, yaitu kesinambungan sejarah, keserasian visual, hubungan yang simpatik, karakteristik desain yang cocok, dan desain kontekstual. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.